Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Resto Arto dari Politeknik Negeri Semarang akan mensimulasikan program header dari sistem PLC SCADA yang kami buat, yaitu Water Treatment Plant dan lini produksi air minum kemasan otomatis berbasis PLC SCADA. Jadi untuk program headernya adalah seperti ini. Akan saya jelaskan secara langsung. Jadi di sini ada push button dan aktuator, yaitu berupa pompa. Ketika sistem dinyalakan, maka pompa akan dalam keadaan standby, dalam artian dapat difungsikan secara manual. Ketika dalam keadaan standby, kita dapat menyalakan pompa melalui push button dan dilakukan secara manual, mulai dari pompa dosing TDS sampai dengan valve H dapat kita buka dan kita tutup secara manual melalui push button. Kemudian kita juga punya mode auto, di mana ini berdasarkan persyaratan yang sudah kami buat. Yang pertama, ketika kita fungsikan ke push button auto, maka sumur akan terdeteksi low, maka pompa sumur belum menyala. Pompa sumur akan menyala jika level sumur di atas low dan tangki air baku belum penuh. Jadi ketika sumur di atas dari low, maka sumur akan menyala. Di sini pompa dosing pH akan menyala apabila tangki chemical pH di atas dari low dan keadaan sensor pH di dalam tangki air baku tersebut di bawah low. Begitu juga dengan dosing TDS. Nah, ini valve A akan menyala. Valve A, B, C akan terbuka jika level tangki air baku di atas low dan tangki air bersih belum penuh. Kemudian pompa distribusi akan menyala jika level tangki air bersih di atas low dan pompa backwash tersebut mati. Selanjutnya, pompa backwash akan menyala selama 30 detik jika telah dilakukan distribusi selama 5 menit atau terdeteksi high pressure pada sensor pressure filtrasi. Ketika distribusi misalkan sudah 5 menit ya. Nah, maka backwash akan dilakukan. Selanjutnya, alarm akan menyala apabila terdeteksi high pressure pada masing-masing sensor pressure, yaitu high pressure filtrasi, high pressure sumur, dan high pressure distribusi. Di sini distribusi tidak menyala dikarenakan pompa sedang melakukan backwash. Nah, nanti setelah backwash mati, nah di sini distribusi akan menyala dan distribusi dilakukan secara normal, dalam artian pompa tersebut memiliki kecepatan dari 45 Hz dengan frekuensi 45 Hz. Kemudian di sini ada reset memory, yaitu untuk mereset tangki dan sumur, dan juga set point dan juga sensor pressure dari sumur dan distribusi. Selanjutnya kita masuk ke automatic bottling line atau lini produksi air minum kemasan otomatis berbasis PLC SCADA. Di sini ketika kita menekan PV start, maka master on akan menyala dan konveyor utama akan mulai berjalan. Ketika botol terdeteksi oleh sensor rinse, maka nozzle rinse akan mengalirkan air sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tadi selama 2 detik. Apabila terdeteksi high, maka akan menyala selama 3 detik. Apabila terdeteksi normal, maka akan menyala selama 2 detik, dan apabila terdeteksi low, maka akan menyala selama 1,5 detik. Kemudian kita masuk ke control pressure ozone pump. Di sini ozone pump untuk valve filling, ya, dimana botol tersebut akan diisi oleh air yang telah melalui proses ozoning.
Kemudian setelah tadinya sensor rinse tersebut selesai, maka akan dilakukan inspeksi pada sensor inspection rinse. Botol akan diisi pada station filling. Sebelum itu ketika di sini inspeksi dilakukan selama 44 detik, di mana setelah melalui station 1 yaitu botol rinse akan diinspeksi apakah botol tersebut lolos atau akan di reject. Ketika di reject maka akan berpindah ke conveyor reject rinse dan data memori dari reject akan bertambah. Kemudian kita masuk ke station kedua yaitu filling bottle. Di sini tadi kita off-kan dulu untuk rinse. Selanjutnya kita masuk ke filling. Ketika kita tekan filling, maka botol akan diisi selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik, maka conveyor akan berjalan kembali dan akan dilakukan inspeksi oleh sensor filling inspection. Nah, di sini inspection akan dilakukan selama 4 detik ya. Apabila tidak terdeteksi air tersebut tidak terisi dengan penuh atau ada kebocoran, maka akan berpindah ke conveyor reject. Selanjutnya kita masuk ke capping bottle. Di sini sistemnya agak berbeda, dimana ketika kita tekan capping, maka conveyor utama akan berhenti dan capping akan turun. Setelah turun, botol akan ditutup oleh capping bottle dan capping akan naik kembali. Setelah itu, setelah siklus ini selesai, conveyor utama akan berjalan kembali membawa botol dan kemudian deteksi oleh sensor capping inspeksi. Sini akan dilakukan inspeksi selama 4 detik. Ketika terdeteksi reject nih, ketika misalkan terdeteksi reject, maka conveyor reject akan menyala dan membawa botol tersebut ke penampungan reject. Selanjutnya ke station keempat yaitu labeling. Di sini ketika ditekan maka botol akan dilabel selama 4 detik. Setelah itu conveyor utama akan berjalan kembali. Selanjutnya dilakukan inspeksi. Nah, ketika selama 4 detik nih misalkan ada yang di reject, nah maka itu akan menambah ke conveyor reject labeling tadi. Dan setelah selesai selama 4 detik, maka conveyor utama akan berjalan kembali. Nah, selanjutnya packaging ini akan dilakukan setelah botol terkumpul 6 buah. Jadi ketika terdeteksi botol tersebut good sejumlah 6 buah, maka packaging akan dilakukan pertama oleh botol stopper, kemudian melalui pusher cylinder untuk mendorong botol ke conveyor packaging. Nah, setelah conveyor packaging, terus sensor wrapping akan mendeteksi dan dilakukan shrink wrapper pada 6 buah botol tadi. Nah, ini adalah program untuk botol finalnya. Dan ini adalah program untuk set sensor pressure ketika awal difungsikan baby start. Itu cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.